Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan yaitu bab 10 masa lanjut usia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrea Priadi, NIM 1929042011. Nah, di sini saya akan membahas tentang masa lanjut usia. Menurut Hafigos, tugas-tugas perkembangan pada masa lanjut usia adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan secara bertahap. 2. Menyesuaikan diri dengan masa kemunduran atau pensiun, berkurangnya pendapat keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri atas kematian pasangan hidup. Yang keempat, menjadi anggota kelompok sebaya. Yang kelima, mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Yang keenam, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Dan yang ketujuh itu menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Nah, kemudian ada kondisi fisik. Nah, di sini lanjut usia adalah suatu proses alami yang tak terhindarkan. Semua makhluk hidup dunia memiliki siklus kehidupan yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa, berkembang dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya meninggal. Nah, proses ini menjadi tua disebabkan oleh faktor biologis yang terdiri atas 3 fase, yaitu fase progresif, fase stabil, dan fase regresif. Nah, kemudian ada Departemen Kesehatan Inggris pada tahun 1990 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik, antara lain: 1. Kulit mulai mengendur dan pada wajah timbul keriput serta garis-garis yang menetap. Kemudian rambut mulai beruban dan menjadi putih. Dan gigi mulai tanggal. 4. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. 5. Mulai lelah. 6. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Ketujuh, kerampingan tubuh menghilang. Terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul. Kemudian fungsi kognitif, yaitu menurunnya respon neurologis berpengaruh pada menurunnya kemampuan belajar dan mengingat. Pendapat atau stereotip yang berkembang di masyarakat perlu diuji kebenarannya, menyatakan bahwa kemampuan kognitif yang berupa belajar, mengingat, dan kecerdasan akan menurun bersamaan dengan meningkatnya umur seseorang. Fungsi fisik dan kognitif sangat berpengaruh pada kondisi psikososial yang nampak dari kondisi emosional dan kemampuan hidup secara mandiri. Kemudian ada lanjut usia berhasil. Nah, di sini lanjut usia berhasil diartikan dari bahasa Inggris sebagai successful aging atau optimal aging. Banyak kriteria yang diusulkan untuk dikatakan sebagai lanjut usia berhasil dari berbagai kriteria, seperti misalnya fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental, dan semuanya tercermin dari kondisi akhir lanjut usia. Kemudian ada 4 faktor yang diduga menjadi prediktor yang baik bagi umur panjang seseorang, yaitu 1. Mobilitas fisik, maksudnya orang yang aktif cenderung berumur panjang. 2. Pendidikan, orang yang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih panjang umurnya daripada yang pendidikannya yang lebih rendah. Yang ketiga, pekerjaan, para profesional atau orang dengan pekerjaan yang hanya membutuhkan aktivitas fisik relatif kecil cenderung berumur panjang. Kemudian yang keempat, aktivitas, orang yang aktif bekerja lebih panjang umurnya daripada orang yang banyak menganggur atau pensiun, dikarenakan di sini orang yang beraktivitas terlalu sering banyak bergerak sehingga proses ini melambatkan proses penuaan. Mungkin sekian dari yang bisa saya bahas untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.